Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dengan saya dalam Renungan Harian Pelita Hati hari ini, Senin tanggal 4 Januari 2021, hari biasa sesudah penampakan Tuhan. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilanda, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Matius bab atau pasal 4 ayat 12 sampai dengan 17 dan ayat 23 sampai dengan ayat 25. Pada waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau, di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain, bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat." Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang Dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Saudara-saudari yang terkasih, warta Injil hari ini mengisahkan permulaan karya Yesus. Pada bagian pertama, Tuhan Yesus mengawali pewartaannya dengan seruan, "Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat." Pertobatan menjadi jalan yang paling mungkin bagi mereka yang masih mengharapkan keselamatan. Karya Yesus awal dimulai dari tanah Zebulon dan Naftali, yang dikisahkan negeri yang dinaungi maut, bangsa yang diam dalam kegelapan. Menjadi sangat jelas pesan kedatangan Yesus, yakni terang yang mengalahkan kegelapan, terang yang menuntun orang keluar dari lembah kelam dosa. Kemudian pada bagian yang kedua dapat dikatakan sebagai rangkuman karya-karya Yesus. Karyanya adalah berkeliling, mengajar, mewartakan kabar baik, menyembuhkan mereka yang sakit, mengusir roh jahat dari seseorang, membuat berjalan orang yang lumpuh. Itulah karya pemberitaan Yesus tentang kerajaan sorga yang sudah dekat. Saudara-saudari yang terkasih, pengaruh Yesus begitu luar biasa. Di awal Injil Matius sudah dikisahkan bahwa orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Dari seluruh daerah yang mendengar tentang Yesus datang dan mengikutinya. Maka bisa kita bayangkan bagaimana gambaran bila Yesus datang ke suatu tempat, pasti akan menimbulkan kemacetan bagi pengguna jalan raya. Saudara-saudari yang terkasih, tugas dan perutusan Yesus adalah mengajak orang untuk bertobat karena kerajaan Allah sudah dekat. Pertobatan menjadi satu-satunya jalan untuk kembali kepada Tuhan. Pertobatan berarti berbalik dari kehidupan kita yang menjauh dari Tuhan. Bertobat berarti mengakui kesalahan dan dosa yang kita buat, sekaligus memperbaiki apa yang tadinya tidak baik dalam hidup kita. Saudara-saudari yang terkasih, pertobatan merupakan gabungan dari sikap batin yang membangun niat berbalik dari dosa dan kelalaian, sekaligus perwujudan konkret dari sikap penyesalan dirinya. Dasar dari pertobatan kita yang terus-menerus adalah
Yesus sendiri yang rela sengsara dan wafat demi kita yang sering jatuh bangun dalam perbuatan dosa. Namun bagi kita semua bahwa masih selalu ada kesempatan untuk bertobat dan memperbaiki kehidupan untuk menjadi lebih bermakna dan indah. Maka saudara-saudara yang terkasih, sudah sepantasnya lah kalau kita sebagai umat beriman Kristen Katolik khususnya selalu mengupayakan pertobatan dalam hidup kita. Mengingat seruan Yesus hari ini, hendaknya kita tidak perlu malu apalagi takut untuk mengakukan dosa kita kepada Tuhan. Kiranya sakramen rekonsiliasi atau sakramen tobat harus menjadi jalan hidup yang harus kita jalani. Sadarlah bahwa tanpa pertobatan kita semua tak akan mendapat keselamatan yang datang dari Allah. Percayalah bahwa seperti yang diajarkan oleh Gereja Katolik, dengan menerima sakramen tobat, diri kita diampuni dan dosa-dosa kita dihapus, bukan hanya diselimuti oleh kekudusan Tuhan Yesus, karena Dia adalah yang kudus dari Allah, tetapi benar-benar kita dikuduskan kembali oleh Tuhan Yesus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, ajarilah aku untuk senantiasa membangun sikap pertobatan yang tulus dan jujur. Bantulah aku untuk menjalani hidupku ini dengan kebaikan dan kasih yang berasal dari-Mu sendiri. Semoga aku semakin menjadi tanda kehadiran nyata kerajaan Allah dalam hidupku, sebab Engkaulah Sang Juru Selamatku, kini dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.